Ya, sekarang gue mau bahas preview dari Man United lawan Liverpool yang akan disiarkan di TVRI hari Minggu jam setengah 11. Gue siaran sama Pangeran jam setengah 10 kita sudah on air. Oh ya, sebelum gue mulai ini disponsorin seperti biasa oleh Mills. Follow di IG-nya Mills Sports ID. Oke? Jadi kita bicara untuk gue ini dari segala derby di Inggris, derby yang paling top. Derby yang paling top itu Liverpool lawan Man United, mainnya di Manchester. Kenapa paling top? Karena kedua tim ini memiliki sejarah yang luar biasa di Inggris. Terus sangat kaya, walaupun Liverpool sudah lama nggak jadi juara. Tahun ini mereka berapa tahun terakhir mereka sudah meroket dan membuat peluang sekarang unggul 8 poin, membuat peluang mereka sangat kuat untuk bisa at least menggeser City menjadi juara. Tapi di sisi lain Man United yang lagi terseok-seok itu bukan lawan yang biasa. Sekali lagi yang dihadapin ini adalah musuh bebuyutan. Walaupun Man United sekarang lagi menurun banget, lagi ancur-ancuran di dalam dan di luar lapangan, lawannya tim yang lagi meningkat, main jelek, dapat penalti, ujung-ujungnya menang juga, menang terus, sekali kalah lawan Napoli. Oke? Yang jelas Pogba tidak akan main, De Gea juga tidak akan main. Apakah itu sebuah kekurangan? Gue bilang tidak. Itu bukan kekurangan karena Pogba itu akhir-akhir ini nyaris tidak punya kontribusi. Bahwa dia punya pemain hebat, bahwa dia adalah pemain hebat, iya. Tapi kalau lu perhatiin sering sekali sirkulasi bola yang ada di dia itu mandek, tidak berjalan lancar. Sehingga gue berpikir kenapa harus ngandelin 1-2 pemain, kenapa tidak lebih bermain kolektif dengan beberapa pemain muda. Dan gue yakin pemain senior kalau mereka dipasang, pemain seperti Matic dan Mata, mereka pun sangat termotivasi untuk bisa menang. Kalau orang bilang Liverpool akan menang, gue bilang tidak. Ini tidak akan jadi walkover, bahkan tidak menutup kemungkinan ini akan seri. Kenapa? Satu, Liverpool kalau lu lihat di luar skor, performanya itu sudah menurun. Van Dijk performanya menurun di belakang. Oke, gue tidak tahu Alisson sudah kembali atau tidak. Kekurangan dari kiper Adrian itu tidak kelihatan karena belakangnya bisa dibilang cukup bagus. Dan kalau mereka kebobolan 3, mereka bisa cetak 4 gol. Disitulah orang sering lupa bahwa Liverpool sekarang 3-4 match terakhir tidak sebagus musim lalu mainnya. Musim lalu itu almost perfect, oke? Dan tapi so far masih belum kelihatan. Jelas-jelas Adrian melakukan beberapa kesalahan yang kalau di klub lain mungkin fatal, di sini tidak, karena mereka memiliki pemain depan yang bagus, yang hebat. Di samping itu performa Van Dijk itu agak menurun, tetap penting tapi agak menurun. Di timnas Belanda pun demikian. Kemarin gue nonton lawan Belarus, gol terakhir itu Van Dijk, kalau gue bilang setengah salahnya Van Dijk. Oke. Nah, apakah angin keberuntungan ini selalu mendukung Liverpool, berada di pihak Liverpool, kita nggak tahu. Ini mungkin sebagai manfaat, sebuah peluang untuk Ole agar bisa mengembalikan kepercayaan yang selama ini sudah ngedrop. Ini kalau di MU itu lebih faktor non teknis, karena pada saat mereka bisa memberikan hasil yang positif melawan Liverpool, entah itu menang entah itu seri, tapi at least nggak kalah, percaya diri Liverpool MU itu pasti akan meningkat. Oke, jadi match ini sangat penting untuk Ole. Kalau seandainya dibantai oleh Liverpool, kemungkinan besar Seninnya dia akan dipecat. Cuman yang jadi masalah kan alasan apa?
Ole bisa bermain bagus karena so far ya amburadul, ancur-ancuran. Beruntung dia main di kandang sendiri dan tidak away. Kayak kalau away mah pasti kalah punya. Tapi kalau bermain di kandang sendiri, at least masih ada peluang. Nah, peluangnya gimana? Kalau kita lihat berapa tim yang melawan Liverpool yang berani bermain high press, nyaris tidak ada, bisa dibilang tidak ada. Arsenal mainnya tolol karena mereka tidak berani melakukan pressure, bertahan, ngandelin counter, dapat 2-3 kali counter, nggak cetak gol, kalah, layak kalah. Nah, hal seperti ini itu harus sebenarnya dihindari oleh Ole. Kalau gue jadi Ole, gue akan main 4-3-3, gue akan bermain high press. High press minimal 4 orang. Oke. Kenapa? Liverpool tidak memiliki seorang playmaker. Itu bisa positif, bisa negatif. Oke. Tapi mereka memiliki 3 pemain pekerja dan Salah, Mane turun ke bawah. Disitulah mereka membuat Firmino dan Mane yang selalu turun, Salah di depan. Kalau kita melakukan high press 4-5 orang, kita paksa untuk pemain belakang melakukan long ball. Oke. Kita tahu bahwa pemain Liverpool di depan bukan besar tinggi yang bisa nahan bola. Bisa nahan bola iya. Tapi memaksa Liverpool bermain long ball itu adalah 50-50 chance. Kalau lu main bertahan, lu beri Liverpool ruang untuk membangun serangan, mereka bermain begitu direct, begitu cepat, begitu kompak, tuh selesai. Mendingan lu main high press di kandang sendiri, berharap dengan bola 50-50, siapa tahu dapat dan bisa mundur. Dan kalau gue bilang main lawan Liverpool jangan bertahan, ofensif. Kalau perlu bermain dengan McTominay digeser lebih ke depan sama Mata, di belakang hanya tinggalin Matic, dengan catatan wingbacknya Wan Bissaka, entah itu Ashley Young, itu tidak terlalu ke depan untuk menghindari counter attack. Di belakang ada Maguire, Matic, dengan siapapun yang ada di belakang. Lindelof itu memiliki postur yang tinggi. Jadi kalau Liverpool main bola-bola atas dipaksa, at least masih bisa ngelawan. Oke. Dan yang penting sekarang memanfaatkan peluang dari Rashford. Martial tidak main, Rashford, dan di kanan gue nggak tahu siapa. Mungkin Greenwood bisa diberi kesempatan. Oke. Pereira di kanan memanfaatkan counter attack, tapi bermain melawan anti strategi yang diterapkan Liverpool yang selalu bermain bola bawah, sekali-sekali dari kiri ke kanan dengan long ball. Di situ mereka melakukan serangan banyak bola atas, terutama Robertson itu sangat berbahaya, Alexander Arnold juga. Nah, ruang sayap ini itu bisa dimanfaatkan oleh pemain MU karena mereka sangat seringkali membantu serangan. Jadi kalau dari sisi ball possession kalah, mengincar counter, lebih menaruh tidak satu orang di depan, tapi 2 orang atau 3 orang di depan, agar 2-3 pemain ini bisa memanfaatkan, atau kalaupun hanya 1-2 tidak terlalu turun ke bawah, bisa memanfaatkan ruang kosong yang ditinggal oleh Robertson dan Alexander Arnold. Belajar dari Chelsea, match lawan Chelsea itu bisa dimanfaatkan pada saat melawan Liverpool strateginya, karena Chelsea pun berusaha untuk membangun serangan, melakukan ball possession yang itu pasti dilakukan oleh Liverpool. Liverpool tidak kayak tahun lalu di mana laga away mereka seringkali bertahan di babak sendiri, tapi sekarang mereka home away itu nyaris sama, bermain sangat direct, ball possession, banyak kombinasi di tengah, long ball dari sayap kiri ke kanan, memanfaatkan ruang yang berada di sayap, seringkali bermain di sayap. Dan ini menjadi tes untuk Maguire juga dan Lindelof.
Tapi seharusnya, at least bukan seharusnya, at least gue bilang mereka memiliki peluang lah. MU memiliki peluang bagus kalau mereka berani bermain high press dan tidak turun ke bawah hanya mengandalkan counter attack seperti yang dilakukan oleh Arsenal. Itu kesalahan yang sangat fatal. Untuk Liga Inggris sendiri akan lebih seru kalau seandainya seri atau bahkan Liverpool kalah, biar gap antara City dan Liverpool tidak terlalu jauh. Gue sebagai penonton netral, gue akan lebih suka kalau persaingan di Liga Inggris ini hanya bukan cuman City dan Liverpool yang ujung-ujungnya salah satu dari mereka juga, tapi at least dibikin lebih ketat lah. Chelsea sudah mulai bangkit, Arsenal semoga juga bangkit, Spurs nggak tahu bisa bangkit atau tidak, tapi at least kalau MU bisa bangkit lagi dan akan membuat Liga Inggris lebih seru. Dan itu dimulai dari match hari Minggu ini untuk bisa meraih poin lawan Liverpool. Oke. Derby yang luar biasa dan semoga menjadi match yang seru. Selamat nonton di TVRI jam 9:30. Thank you.